Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 dari kelas IKMA. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Kebijakan Pengelolaan Pemukiman Lahan Basah, kami akan membahas mengenai lahan basah buatan. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Berikut adalah anggota dari kelompok 5. Apa itu lahan basah buatan dan bendungan? Pengertian lahan basah buatan. Lahan basah buatan atau human-made wetlands adalah suatu ekosistem lahan basah yang terbentuk akibat intervensi manusia, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Selanjutnya, pengertian bendungan. Bangunan berupa ukuran tanah, ukuran batu, dan beton dibangun selain untuk menahan dan menampung air, juga mampu menahan dan menampung limbah tambang atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk. Pengertian ini diambil dari Peraturan Menteri PUPR Nomor 27/PRT/M/2015. Peraturan Menteri PUPR Nomor 27/PRT/M/2015. Pertama, tinggi 15 meter atau lebih dari dasar pondasi terdalam. Kedua, tinggi 10-15 meter dari dasar pondasi terdalam, yaitu panjang puncak bendungan paling sedikit 500 meter dan daya tampung waduk paling sedikit 500.000 meter persegi. Ketiga, bendungan yang mempunyai kesulitan, khusus pondasi atau desain menggunakan teknologi baru, mempunyai kelas bahaya tinggi. Kebijakan Permen PUPR Nomor 27 Tahun 2015 terkait bendungan, kelayakan pembangunan bendungan, pengelolaan sumber daya air. Pertama, analisis kondisi topografi untuk tapak rencana bendungan, akses jalan, kuari dan borough area, penyimpanan material, tempat pembuangan galian, dan daerah genangan. Kedua, analisis geologi berkaitan dengan tapak bendungan, lokasi material bahan bendungan, dan daerah genangan. Ketiga, analisis hidrologi daerah tangkapan air. Berdasarkan pasal 3 tentang pembangunan bendungan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2015, yang pertama persiapan pembangunan, kedua perencanaan pembangunan, ketiga pelaksanaan konstruksi, keempat pengisian awal waduk, kelima dilakukan sesuai ketentuan peraturan bidang kehutanan, keenam meningkatkan fungsi sumber daya air, pengawetan dan pengendalian daya rusak air, dan yang ketujuh pengelolaan sumber daya air yang ditujukan untuk penyediaan air baku rumah tangga, perkotaan, industri, penyediaan air irigasi, pengendalian banjir, pembangkit listrik tenaga air, dan tanah. Selain itu, berdasarkan pasal 3 tentang pembangunan bendungan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2015, yaitu Peraturan Pemerintah demi terwujudnya tertib penyelenggaraan pembangunan bendungan dan pengelolaan beserta waduk yang selaras dengan daya dukung lingkungan hidup, memenuhi kaidah-kaidah kelayakan teknis dan ekonomis serta keamanan bendungan dan terjaganya keselamatan umum terkait kemungkinan terjadinya kegagalan bendungan. Selanjutnya, identifikasi bendungan. Pengertian dari bendungan atau dam ini sendiri adalah konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air menjadi waduk, danau, dan tempat rekreasi. Lalu bendungan ini mempunyai bermacam-macam jenis, antara lain yaitu tipe bendungan berdasarkan pembangunannya. Yang pertama, bendungan tujuan tunggal atau single purpose dam. Yang kedua, bendungan serbaguna atau multi purpose dam. Dan yang selanjutnya, tipe bendungan berdasarkan penggunaannya. Yang pertama, bendungan penampung air atau storage dam. Yang kedua, bendungan pembelok atau diversion dam. Dan yang terakhir, bendungan penahan atau detention dam. Baiklah, selanjutnya adalah tipe bendungan berdasarkan jalannya air. Yang pertama, bendungan untuk dilewati air atau overflow dam. Yang kedua, bendungan untuk menahan air atau non-overflow dam. Bendungan untuk dilewati air adalah bendungan yang dibangun untuk dilimpasi air pada bangunan pelimpah. Lalu, bendungan untuk menahan air adalah bendungan yang sama sekali tidak boleh dilimpasi air. Selanjutnya, tipe bendungan berdasarkan material pembentuknya. Yang pertama, bendungan urugan atau rockfill dam. Yang kedua, bendungan beton
beton atau concrete dam. Bendungan Urugan atau Rockville Dam adalah bendungan yang dibangun dari hasil penggalian bahan tanpa tambahan bahan lain yang bersifat campuran secara kimiawi. Jadi betul-betul bahan pembentuk bangunan asli. Bendungan ini masih dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah Bendungan Urugan Serbasama atau Homogeneous Dam. Adalah bendungan apabila bahan yang membentuk tubuh bendungan tersebut terdiri dari tanah yang hampir sejenis dan mempunyai gradasi atau susunan ukuran butiran hampir seragam. Yang kedua adalah bendungan zonal. Adalah bendungan apabila timbunan yang membentuk tubuh bendungan terdiri dari batuan dengan gradasi atau susunan ukuran butiran yang berbeda-beda dalam pelapisan tertentu. Lalu tipe bendungan berdasarkan material pembentuknya yang kedua yaitu bendungan beton atau concrete dam. Adalah bendungan yang dibuat dari konstruksi beton baik dengan tulangan maupun tidak. Adapun manfaat dari bendungan itu sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, irigasi. Pada saat musim hujan, air hujan yang turun di daerah tangkapan air sebagian besar akan ditampung, sehingga pada musim kemarau, air yang tertampung tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Yang kedua, penyediaan air baku. Bendungan selain sebagai sumber untuk pengairan persawahan, juga dimanfaatkan sebagai bahan baku air minum, di mana daerah perkotaan sangat langka dengan air bersih. Yang ketiga, sebagai PLTA. Dalam menjalankan fungsinya sebagai PLTA, bendungan dikelola untuk mendapatkan kapasitas listrik yang dibutuhkan. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah suatu sistem pembangkit listrik yang biasanya terintegrasi dalam bendungan dengan memanfaatkan energi mekanis aliran air untuk memutar turbin, diubah menjadi energi listrik melalui generator. Keempat, sebagai pengendali banjir. Dengan dibangunnya bendungan di bagian hulu sungai, maka kemungkinan terjadinya banjir pada musim hujan dapat dikurangi, dan pada musim kemarau, air yang tertampung tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Yang kelima, untuk perikanan. Untuk mengganti mata pencaharian para penduduk yang tanahnya digunakan untuk pembuatan bendungan, bendungan dapat dimanfaatkan untuk peternakan ikan di dalam jaring-jaring apung atau keramba-keramba. Dan yang terakhir, sebagai pariwisata dan olahraga air. Dengan pemandangan yang indah, bendungan juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi. Selain itu juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat olahraga air maupun sebagai tempat latihan para atlet olahraga air. Selanjutnya yaitu pencapaian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27, pemanfaatan ruang pada genangan waduk dapat dilakukan untuk kegiatan pariwisata, kegiatan olahraga, dan budidaya perikanan. Pemanfaatan ruang daerah sempadan waduk dilakukan untuk kegiatan penelitian, kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, serta upaya untuk mempertahankan fungsi daerah sempadan waduk. Selanjutnya adalah hambatan. Potensi permasalahan pembangunan bendungan dapat dibagi menjadi dua hal utama, yaitu pertama, dampak dari konstruksi bendungan, dan yang kedua, pasca konstruksi atau masa pemanfaatan dari bendungan. Potensi permasalahan pelaksanaan konstruksi terdapat isu-isu lain dalam tahap pemanfaatan bendungan ini, yaitu pertama, potensi kegagalan konstruksi yang akan mengancam masyarakat yang bermukim di hilir bendungan, dan yang kedua, permasalahan yang terkait dengan ancaman keberlanjutan fungsi bendungan. Menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 27/PRT/M/2015 Pasal 2, pembangunan bendungan dan pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan konsepsi keamanan bendungan dari 3 pilar, yaitu pertama, keamanan struktur berupa aman terhadap kegagalan struktural, hidraulis, dan rembesan. Kedua, melakukan operasi, pemeliharaan, dan pemantauan. Ketiga, kesiapsiagaan tindak darurat. Oleh karena itu, perlu memahami konsepsi keamanan bendungan, peduli terhadap keamanan bendungan, dan selalu memantau dan mengoperasikan bendungan dengan baik. Berikut adalah beberapa referensi yang digunakan oleh kelompok 5 dalam video penjelasan mengenai lahan basah buatan khususnya bendungan. Sekian video penjelasan dari kelompok 5 mengenai lahan basah buatan khususnya bendungan. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf, kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Terima kasih yang sudah menonton video penjelasan